kita gedein kecilin volume. Tuh ya, ini volumenya kecil tuh. Volume kecil, nyalanya dikit. Kita gedein. Tuh. Ya. Terus juga kalau timer juga dia akan berjalan waktunya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi ini yang bikin gua penasaran akhirnya nyampe juga ya. Dari kemarin gue pengen nyobain handphone yang satu ini nih, mid range yang rada-rada songong nih karena tampilannya beda banget. Gua nggak habis pikir ya, Tecno Pova 7 Ultra 5G nih handphonenya cakep kelihatannya ya. Gua dari kemarin cuman seliweran ngeliat di IG Reels aja udah pada megang teman-teman ya. Akhirnya gue megang juga, alhamdulillah. Nih yang warna putih sesuai dengan keinginan gua. Ada warna hitam, tapi yang putihnya ini selalu terlihat lebih kece ya. Sekilas desainnya mengingatkan gua akan si Nothing ya, karena gua beberapa kali pakai Nothing. Cuman sayangnya saat ini gua lagi nggak pegang Nothing Phone. Kemarin kan mereka rilis yang Nothing Phone 3. Nah, gue belum pegang barangnya, tapi it's okay lah, nggak masalah. Nah, kita lihat nih, boxnya seperti ini. Ada penampakan handphonenya tapi nggak jelas ya, cuman yang menonjol di bagian kameranya aja tulisan Pova 7 Ultra. Terus ada Tecno AI. Nah, di belakangnya baru udah ada penampakan handphone ini, jarang-jarang kejadian seperti ini. BTW dia sudah dibuat di Indonesia tuh ya, ada keterangannya dibuat di Indonesia, garansinya 12+1, ini versinya 12256 GB. Di samping tuh ada chipsetnya langsung kelihatan ya, teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang nggak kalah menarik adalah nih ada aksesorinya, dapat langsung dari paket penjualannya, ada power bank, wireless, dan juga nih ada skin buat di belakang casingnya. BTW paket penjualannya kita juga dapat nih, ada casingnya transparan seperti ini, terus ada magnetnya, kemudian ada kartu perdana smartphone, terus ada charger berdaya 70 watt, terus ada kabelnya USB A to USB C. Nih casingnya seperti ini ya, dia casingnya hybrid, belakangnya cukup keras tapi sampingnya itu lentur transparan. Oke, nah balik lagi ke handphonenya. Dia desainnya menganut spaceship, kayak pesawat luar angkasa, futuristik, modern. Pokoknya gua yang, atau mungkin teman-teman yang biasa pakai handphone flagship pun ini nggak akan malu-maluin pakai handphone ini ya, karena kelihatan sih keren ya. Kalau menurut gua pribadi ini bagus, nggak norak. Untuk bahannya mungkin dari yang bagian belakang ini kayaknya dari plastik ya. Terus sampingnya juga nih polikarbonat. Dia tidak ada garis antena. Kita body tour, di atas ini ada sepertinya sensor infrared. Terus ada speaker. Di sebelah kanan tombol power, ada aksen garisnya nih warna merah. Kalau teman-teman lihat ya, terus merah apa orange nih? Orange ya kayaknya. Terus tombol power, di bagian bawah ada grill speaker lagi, ada port USB-C, terus ada slot kartu, dan di sampingnya ini polos. Cuma sayang nggak ada slot micro SD-nya ya. Yuk kita nyalain nih, penampakan layarnya seperti ini, sudah terpasang anti goresnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, nggak cuma bagian belakangnya aja yang keren, bagian depannya juga enak dilihat. Karena apa? Karena simetris. Bezelnya ini cukup tipis, dan bagian atas termasuk bagian bawahnya ini nggak tebel. Nah, yang gua suka juga adalah tampilannya. Jadi dia tuh membuat tuh satu paket enak semua dilihat, belakang enak, depan enak, dalemannya maksudnya UI-nya ini enak. Dia pakai iOS 15 yang icon-iconnya itu dibikinnya tuh desainnya baru ya kayaknya. Gue sih memang nggak terlalu familiar dengan handphonenya Tecno ya, tapi kayaknya ini baru dan eye catching gitu. Dan balik lagi nggak norak desainnya ya, enak dilihat seperti ini. Terus fontnya juga menurut gue bagus ya, kita bisa pilih-pilih juga fontnya. Kalau kita swipe ya dari kiri ke kanan, memang tidak ada Google Newsfeed-nya, tapi di sini ada shortcut untuk AI-nya tuh, AI toolkit-nya, wallpaper generator, ada DeepSeek-nya, ada AI eraser, terus ada stream untuk berita-berita dari Taboola gitu. Nah, untuk control centernya dari yang sebelah kanan kita swipe ke bawah, kalau yang sebelah kiri ini notifikasinya. Nah, untuk versi OS-nya yuk kita cek dulu. Tuh ya, benar iOS 15. Basisnya Android 15, security patch-nya cuman sayangnya di bulan Maret, ini lumayan ketinggalan ya karena sekarang udah masuk bulan Juli.
Nah, yang gua suka juga dari handphonenya Tecno, dia kan punya AI ya. Nah, AI-nya ini banyak ya buat sebuah brand China yang harganya miring. Dia punya voice assistant dari bikinan sendiri namanya Ella ya, dan dia juga bisa bahasa Indonesia. Terus ada call assistant, ada translation assistant, social assistant, notification summarizer, document assistant, writing assistant, AI note record summary, AI subtitle, wallpaper generator, AI gallery, visual enhancer, dan juga support circle to search. Kemudian kita coba lihat di display brightness-nya, ini kita coba pakai warna putih deh biar kelihatan terang ya. Nah, oke, ini lebih enak. Di sini kita bisa ganti color style, ada bright color atau original color, dan bisa ganti color temperatur. Nah, untuk resolusinya ini kan bawaannya 1,5K. Yang terpasang standarnya adalah HD. Nah, kalau kita mau lebih crispy lagi, lebih tajam lagi, kita aktifin aja nih yang atas 2800 kali 1260 pixel. Oke, pastinya lebih memakan baterai ya, tapi it's okay, gak apa-apa, kita coba. Nah, untuk refresh rate-nya bisa auto switch standar di 60 atau high-nya di 144 Hz, dan kita bisa pilih custom aplikasi apa aja yang di 144 Hz. Kemudian nih yang gue bilang tadi di awal, fontnya ada pilihannya, bawaannya dua, Transans dan Roboto. Ini dua-duanya enak dilihat, atau kita bisa tambah lagi, kita install dan kita download nih, pilih sendiri mau yang kayak gimana. Kemudian untuk personalisasinya nih, wallpapernya bawaannya tuh ya, ini juga rada-rada mirip Nothing wallpapernya itu. Terus kita bisa pakai fitur juga fog portraits, jadi kayak cut out ya foto kita atau orang, atau ini ada guguk nih atau binatang gitu ya, peliharaan, itu bisa cut out jadi kayak terpisah nih seperti ini, dan bisa jadi always on display juga tuh, cakep. Kemudian bisa milih wallpaper dari sini ya, ada AI wallpaper juga. Terus temanya ini udah sediain ada 3, yang terbaru ini adalah Vision Art. Terus lock screen bisa kita ubah tulisan notifikasi. Kemudian juga untuk always on display-nya modenya nih tuh, ada analog, digital dial, trending. Memang nggak terlalu banyak pilihannya, tapi at least sudah disediain seperti ini oke sih. Dan enaknya AOD-nya ini bisa selalu nyala tuh, kita pilih ya always display, jadi nggak cuma 10 detik ya, jadi selalu nyala kapanpun walaupun bakal menghabiskan baterai. Nih ya penampakan always on display-nya, ini dia selalu nyala, jadi bukan cuma 10 detik terus habis itu mati. Enak ya, dia nanti akan bergerak pindah-pindah ya untuk menghindari burn-in. Kita coba lagi lihat nih, di sini ada menu special function, ada dynamic port. Nah, jadi si buletan punch hole kameranya nih agak gede sih punch hole-nya ya. Dia bisa melebar untuk memberikan notifikasi gitu ya. Misalkan kayak face unlock, atau misalkan ada pas lagi ngecas atau lagi dengerin musik gitu. Terus ada mode-mode lain sini, ada bahkan ada outdoor booster. Jadi kalau kita pakai di luar, kalau cahayanya kurang terang, kita tinggal nyalain aja tuh. Jadi lebih terang ya. Tuh ya, bisa kelihatan bedanya. Kayak naikin brightness dan kontras. Nah, kemudian juga ada status light. Nah, ini yang sangat-sangat menarik ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tuh, jadi nyalahnya ini dinamis ya. Dia bukan cuman asal nyala plak gitu doang. Memang warnanya putih, cuma dia bisa gerak-gerak kayak gini. Dan ini contohnya ya. Misalkan kita bisa pakai untuk notifikasi yang masuk, atau ringtone, atau timer, atau pas lagi ngecas, atau reminder baterai lagi low gitu ya. Dan ini bergeraknya real time. Misalkan ya kita coba nih, kita gedein kecilin volume. Tuh ya, ini volumenya kecil tuh. Volume kecil, nyalanya dikit. Kita gedein. Tuh. Ya. Terus juga kalau timer juga dia akan berjalan waktunya. Jadi ini mirip seperti yang dilakukan oleh Nothing dan diimplementasiin di sini dengan caranya agak berbeda, tapi ya itu balik lagi, ini unik kelihatannya, nggak norak sama sekali. Oke, balik lagi ke layar, ini dia pakai AMOLED ya, karena kan tadi gua udah beberapa kali nyobain fingerprint. Nah, ini cuma bisa AMOLED nih kayak gini. Tapi fingerprintnya menurut gua cukup cepet ya. Tuh, dia 6,67 inci, AMOLED 144 Hz. Resolusinya tadi 1,5K dan brightnessnya di 4500 nits. Kemudian untuk spesifikasi lainnya,
Nah ini storage-nya tadi ya seperti gue bilang 256, RAM-nya itu 12 GB, bisa ditambah lagi 6, 9 atau 12 GB. Wah, jadi bawaannya ini serius. 12 GB tuh ya built-in RAM-nya. Kemudian chipsetnya dipakai Dimensity 8350 Ultimate. Ini adalah chipset yang dipakai. Pokoknya Dimensity 8000 series itu handphone yang pakai kebanyakan harganya di atas 6 juta, ada yang 7 juta. Nah, ini dia cuma 5 juta. Kemudian baterainya 6000 mAh dengan ngecasnya kabel 70 watt dikasih chargerannya atau wireless di 30 watt. Kemudian untuk benchmarknya gua nggak ngetes Antutu, tapi kalau 8350 Ultimate itu sama kayak 8300 mirip-mirip, itu ada di 1,2 sampai 1,4 juta ya, 1,3 juta lah. Yang gua tes adalah 3D Mark ya. Ini gua tes pakai stress testnya, stability-nya dapat 71,5%. Dengan baterainya kalau 20 menit running simulasi main game berat seperti ini itu habis 9%, berarti sejam itu kurang lebih 27%. Berarti ini bisa dipakai untuk main game berat 3 sampai dengan 4 jam. Sekarang kita coba speakernya, stereo kan ya. BTW bentar, pas gua gedein volumenya nih, tuh ada haptiknya dong, terk, mantap dah. Speaker stereonya itu berasa separasinya, terus clarity-nya juga oke. Cuman kalau teman-teman nyari yang agak berasa bass, ini menurut gua nggak terlalu sih. Jadi agak kalem, agak lembut aja. Nah sekarang gua pengen coba pakai, sebelum bahas kamera ya, gua pengen coba ini pakai casing tuh kayak gini. Setelah dipakai casing tetap kelihatan cakep ya, tidak mengurangi estetikanya, cuma mungkin casingnya ini ya bisa jadi akan menguning seiring pemakaian waktu. Terus untuk skinnya ya, ini skinnya gue nggak tahu dah ini dijual terpisah, nanti bisa dibeli dengan gampang atau memang paket penjualannya, atau memang ada lagi nanti versi-versi yang lainnya. Tapi menurut gue ini sudah apa ya, inovasi yang oke ya. Tadi gue pikir ini bakal dimasukin itu di dalam casingnya, jadi kayak yang ada di suitcase-nya si Samsung ya. Tadinya gue mikir nih kayak gini, ini taruh sini terus tutupin casing, tapi ternyata enggak. Caranya adalah casingnya kita pakai dan ini ada MagSafe-nya, jadi bukan cuma ditempel biasa, dia nempel ke magnet tuh kayak gini ya. Yang ini kelihatan lebih cakep sih. Cuman ketika ditutupin seperti ini ya berarti esensi handphonenya itu sendiri yang menampilkan semi transparan itu jadi hilang, tertutup seperti ini ya. Ini pilihan aja sih, maksudnya biar nggak bosan teman-teman. Dan ketika sudah dipakai casing ini, apakah tetap bisa pakai power bank? Mari kita coba. Tetap bisa. Wow, ngecas tuh ada indikatornya tuh nyala. Power banknya juga bisa aja loh, dia ngedesainnya itu cakep ya, kayak gini, nggak pasaran. Terus ada yang komponen transparannya juga, ada sentuhannya seperti ini gitu ya. Jadi membuat orang yang ngelihatnya itu kayak ini serius nih, handphone apaan nih, power bank apaan nih gitu ya, unik bentuknya. Nah ini ngomong-ngomong dayanya di 5000 mAh, untuk power banknya ada indikatornya. Terus portnya pakai USB-C, di sebelah kirinya itu ada tombol ya buat ngecek status baterai untuk nyalainnya juga sekaligus. Oke, jadi seperti ini. Nice, dayanya di 30 watt. Oke, terakhir kita cobain kamera ya. Dia main kameranya di 108 megapiksel ditemenin lensa ultrawide di 13 megapiksel. Nih seperti ini. Dia ultrawide-nya 0,6 kali. Kemudian ada pilihan 1 kali dan ada 3 kali. 3 kalinya ini digital ya, mungkin in sensor zoom mungkin. Kemudian untuk mode-mode lainnya ada portraitnya banyak banget dikasih focal length-nya. Hedun 24, 35, 50, 70, 85. Ini semuanya pakai digital zoom. Pede juga ya, berani dia. Super night-nya 0,6 kali, 1 kali dan 3 kali zoom. Kemudian ada mode more-nya, slow mo, dual video, vlog, panorama, skyshot, super makro, pro dan dokumen. Nah untuk maksimum zoomnya ini ada di 15 kali. Kemudian untuk perekaman video, nah ini perekaman video gua nggak expect banyak dah.
Oke, bisa di 4K 60. Lah, serius bisa 4K 60. Hedun juga ya. Kalau kita nyalain stabilizernya. Oh, bisa juga ultra steady di 4K 60. Wah, sorry gua mengunderestimate. Ternyata 4K 60 bisa, termasuk bisa pakai ultra steady-nya. Ini peningkatan yang luar biasa ya. Oke, untuk ultra wide-nya kita bisa merekam di 2K 30. Ya, tadinya gue pikir cuma di 2K 30 aja. Salah. Kamera ultra wide-nya itu 8 megapiksel, gue kebalik. Kamera depannya yang 13 megapiksel nih. Kamera depan hasilnya sih bagus ya. Dari gambar yang tersaji di sini sih menurut gua ini oke. Bisa dilebarin, angle-nya bisa dipadetin, kemudian bisa pakai portrait juga, cuma nggak bisa pilih focal length. Iyalah kalau kamera depan ya. Terus perekaman videonya, kamera depannya bisa 4K 30. Bisa aktifin ultra steady juga. Nice ya. Jadi depan 4K 30, belakang 4K 60. Sebuah kemajuan yang pesat ya buat Tecno ini. Oke, itu tadi first impression gua untuk si Tecno Pova 7 Ultra. Ini sebuah handphone yang secara pribadi ya gua tertarik sih sebenarnya. Kalau gua adalah pengguna handphone kelas menengah ya, yang gue pakai handphone 4 juta, 5 juta, atau mungkin mentok-mentok 6 juta, jujur gue tertarik untuk cobain handphone ini karena pertama desainnya ini kelihatan cakep, speknya juga ganteng, terus ya paket penjualannya lengkap, bisa wireless charging, termasuk dikasih power banknya juga, dan dia punya status lightnya ini yang menarik ya, beda dari yang lain. Dan menurut gua warna hitam sama putih kayaknya sih ini balik lagi ke selera, tapi warna putih ini lebih menarik. Teman-teman kalau pengen ngecek harganya, updateannya gua taruh di deskripsi ya. Terima kasih.